Diperlihatkannya Antares, sang Dragon Monarch, sambil memimpin pasukan naga yang bilang, "Aku adalah monark pertama yang terlahir dari kegelapan, raja yang menggambarkan kehancuran dan teror, raja yang menguasai semua dragon. Sebagai tanda penghormatan, semua makhluk memanggilku dengan julukan Dragon King. Namun di hari saat aku mempersiapkan diri untuk menginvasi bumi bersama dengan 10 juta pasukan naga, saat aku terbangun, aku berada dalam tubuh manusia. Apa-apaan dengan wajah manusia memalukan ini? Nama manusia ini adalah Sung Jinwoo, seorang pemuda yang bekerja sebagai hunter demi membiayai ibunya yang sakit. Tak lama, ia menerima sebuah panggilan dari salah satu anggota Red karena Jinwoo sudah terlambat. Antares tak terima dengan ucapannya. Wanita ini beraninya mengatakan itu pada Dragon King. Aku akan melacak lokasinya. Dengan kekuatannya, Antares berhasil menemukan seorang wanita yang menelepon. Dengan tatapan muka yang menakutkan, ia bilang, "Beritahu aku, apa aku terlambat sekarang?" Wanita itu langsung merinding ketakutan. Di sana Tuan Kim yang sedang ngopi sambil menunggu Red menyapa Jinwoo. "Kau sudah datang rupanya, ngopilah sebentar." Dengan kasar, Jinwoo merebut kopi dari penjual dan menghabiskan saat masih panas. Yang kuat akan merampas milik yang lemah. Itulah jalan kami para monark. Miss Juhi juga menyapa, tapi Jinwoo hanya bisa terdiam. Tak lama Tuan Song berkata pada semua anggota Red, "Kita semua akan bekerja sama untuk menghasilkan uang hari ini. Aku ingin membimbing kalian semua sebagai ketua Red. Mohon bantuannya." Kejadian ini sama persis dengan yang dialami Jinwoo dahulu. Antares yang melihat gap di depannya dalam hatinya berkata, "Gerbang yang muncul di bumi itu adalah ulah para ruler. Tapi kenapa aku merasakan energi dari monark di sana? Aku harus memeriksanya sendiri." Sung Jinwoo yang memasuki dungeon langsung membantai monster-monster di sana dengan brutal. Sontak semua anggota Red bingung. Ada yang aneh dengan Tuan Sung hari ini. Apa monster di sini saja yang terlalu lemah? Mereka kemudian berdiri di depan gerbang kuil Kartenon. Semua anggota merasa curiga, tapi Jinwoo dengan berani masuk sendirian. Pada akhirnya semua orang masuk ke dalam. Dungeon seperti ini adalah pengalaman pertama bagiku. Sekarang kita akan pantau situasi di sini dan melaporkannya ke asosiasi. Kemudian mereka melihat sebuah patung raja raksasa yang sedang duduk dan melihat patung yang sedang memegang batu ukiran. Semua anggota tidak mengerti dengan aksara yang tertulis. Jinwoo bilang, "Kalian memang bodoh isinya. Pertama, sembahlah yang mulia. Kedua, pujilah yang mulia. Dan ketiga, buktikan keyakinanmu. Mereka yang tidak bisa mematuhi tidak akan bisa keluar hidup-hidup." Dan setelah itu, patung raja membuka matanya dan langsung mengeluarkan laser dari dalam matanya. Jinwoo tertawa mengerikan. "Beraninya kau meremehkanku dengan kekuatan lemah seperti itu." Jinwoo menahan serangan dari patung dengan tubuhnya. Jinwoo menyerang balik, Breath of Destruction. Dengan serangan itu, patung raja langsung tumbang. Patung-patung penjaga lain mulai hidup dan langsung datang menyerang. Antara lain panik dan hanya bisa berlarian. Mengerikan sekali, boneka-boneka sombong yang sok kuat, kalian terlalu lambat. Lagi-lagi dengan brutal, Jinwoo berhasil menghancurkan mereka. Jinwoo berdiri di tumpukan reruntuhan para patung raksasa dan bilang, "Apa cuma segitu kemampuan kalian? Ini bahkan belum bisa disebut pemanasan bagiku." Dan setelah itu, patung arsitek memunculkan diri. "Bajingan, siapa kau sebenarnya?" Semua hal yang sudah aku persiapkan mati-matian berubah menjadi kacau. Jinwoo langsung melemparkan tombak padanya dan tepat mengenai jantung. "Aku tidak kemari untuk main-main dengan boneka itu. Aku ingin bertemu dengan kekuatan sebenarnya di balik semua ini. Tunjukkan dirimu." Patung arsitek lalu diselimuti sebuah kekuatan, di mana itu adalah bentuk seorang prajurit bayangan. "Ternyata kau Monarch of Destruction. Sepertinya takdir yang mempertemukan kita di sini. Di tempat ini, aku akan mengakhiri hubungan buruk kita." Mereka siap bertarung. Tapi ternyata semua kejadian itu hanyalah sebuah mimpi dari Sung Jinwoo. Saat terbangun, ia langsung keringat dingin. Cerita berlanjut di sebuah kantor kepolisian. Di sana, ada seorang polisi baru dalam tim investigasi. Namanya Lee Sae-hwan. Dalam hatinya ia bilang, "Sejak memulai karirku di kantor polisi ini, ada seorang investigator bernama Phantom. Dia adalah orang yang selalu menangkap kriminal dan kasus-kasus aneh di masa lalu. Tingkat penangkapannya sampai 200%. Tak lama Sung Jinwoo menghampirinya. Seorang bilang, "Sepertinya Phantom datang. Dia akan menjadi partnermu sekarang." Ternyata Jinwoo kini bekerja di kantor kepolisian sebagai tim investigasi. Jinwoo langsung merangkul anak baru tersebut. "Maaf senior, aku ingin pamit melatih anak baru ini." Terlihat penampilan Jinwoo berubah dengan potongan rambut yang sedikit panjang.
Beberapa hari kemudian, di kantor divisi unit kriminal, terlihat seorang ibu sedang melaporkan kasus kematian anaknya. Tolong, bisakah kau menyelidiki kasus anakku, Jinyi? Kurasa ada yang ganjil dengan kasus bunuh dirinya. Jinwoo yang mendengar itu menghampiri dan mulai membaca kasus tersebut. Wanita ini ditemukan tewas di bed-up dengan luka robekan di pergelangan tangan dan tidak ada sidik jari orang lain di pisau tersebut. Dia sudah pernah didiagnosis kecemasan dan depresi. Jinwoo bilang, "Baiklah, aku akan memastikan sendiri di TKP." Malam harinya, Jinwoo mulai beraksi. Exchange, Jinwoo bertukar dengan prajurit bayangan, dan kini ia sudah berada di tempat tinggal korban. Ia langsung pergi ke kamar mandi tempat wanita itu bunuh diri. Di sana Jinwoo melihat sisa darah dari korban. Sebenarnya aku butuh mayatnya, tapi sekarang mungkin ini bisa. Jinwoo menggerakkan jarinya dan berkata, "Bangkitlah." Hingga pada akhirnya, korban tersebut berhasil diekstrak. Bayangan baru itu terlihat bingung. Jinwoo berkata, "Jangan takut, saat ini kau telah dilepaskan oleh pembatasan hidup dan rasa sakit. Aku hanya ingin bertanya padamu, apa kau dengan sengaja bunuh diri? Apa alasanmu sebenarnya?" Setelah itu, Jinwoo pergi mendatangi kediaman seseorang. "Aku dari kepolisian. Ada beberapa pertanyaan mengenai putrimu yang tewas." Mereka berdua lalu ngobrol di sebuah kafe. Jinwoo mulai melakukan interogasi. Sebenarnya, Nona Shin Jinyi murid seperti apa di sekolah? Apa dia memiliki musuh atau orang yang dendam padanya? Ayah korban bilang, "Tidak, dia adalah anak yang baik dan polos. Jujur saja, aku masih trauma dengan kematiannya. Walau dia bukan anak kandungku, tapi aku menyayanginya seperti anakku sendiri." Jinwoo lalu mengeluarkan handphone dan berkata, "Saat kami melakukan penyelidikan, kami menemukan beberapa file rekaman suara. Mari kita dengarkan dulu." Pria di hadapannya mendadak syok karena isi rekaman itu adalah curhatan korban tentang siksaan dan penganiayaan kejam yang diterima dari ayah angkatnya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidup karena tahu ayah angkatnya akan menemuinya. Mendadak ayah itu panik. Sung Jinwoo berkata, "Sekarang aku ada dua pilihan untukmu. Pertama, kamu mengakui semua perbuatanmu dan menceritakannya ke kantor kepolisian. Atau yang kedua, kamu membayar dengan harga yang pantas." Sambil tersenyum, pria itu bilang, "Baiklah, jadi berapa banyak yang kau mau?" Tapi ternyata itu hanyalah trik dari Jinwoo agar dia mau mengaku. Ternyata benar, kau memang pelakunya. Pernyataanmu itu sudah cukup. Apa kau tahu, sebenarnya tempat yang sedang kau duduki bukan lagi berada di dunia yang kau tinggali, tapi di dimensi lain yang aku buat dengan menirukan dunia tersebut. Sebuah dunia kematian yang takkan bisa dimasuki dan keluar tanpa izin masternya. Kau sedang berada di World of Eternal Rest. Sontak pria itu kaget. Dalam hatinya ia bilang, "Di mana ini? Bukankah ini siang hari? Kenapa masih tidak ada seorang pun di tempat ini?" Sung Jinwoo lalu mengeluarkan aura kekuatannya. Para prajurit bayangan langsung menghabisi pria tersebut. Tak lama bayangan wanita yang baru itu datang. "Terima kasih Master, sudah membantuku. Jika boleh, aku ingin meminta bantuanmu lagi." Keesokan harinya, Jinwoo menemui ibu korban dan memberikan kotak hadiah dari korban. Jinwoo bilang, 1 jam sebelum dia memotong tangannya sendiri, dia ingin memberikan ini untukmu. Ternyata korban tersebut memberikan sebuah cangkir dengan tulisan selamat ulang tahun untuk ibunya. Cerita berlanjut di sebuah restoran. Terlihat Jinwoo sedang bersama Jinho. Jinho berkata, "Hyung, kali ini aku benar-benar ingin melamar Jin-ah adikmu. Aku akan menunggunya hingga menyelesaikan gelar kedokteran. Lalu akan kubuatkan rumah sakit." Jinwoo menjawab, "Sebenarnya tak perlu berlebihan untuk menunjukkan perasaanmu. Kau pria baik, aku akan mendukungmu." Jinho yang terharu langsung memeluk Jinwoo. Setelah pertemuan itu, Jinwoo kembali ke rumahnya. Dan di sana, ia disambut dengan seorang anak kecil. Ia memanggil Jinwoo dengan sebutan papa. "Kamu sudah pulang rupanya. Bagaimana pembicaraanmu dengan Jinho?" Ternyata wanita itu adalah Chae-in. Mereka berdua kini sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Sambil menggendong anaknya, Jinwoo menjawab, "Jinho sudah membulatkan tekad untuk melamar adikku. Kita tinggal menunggu ia melamar Jin-ah. Ngomong-ngomong, kenapa Suho masih bangun jam segini?" Anak laki-laki Sung Jinwoo bernama Suho. Tak lama Jinwoo melihat Belion dan Igris sedang bertengkar. Belion bilang, "Kita harus mengajarkan tuan muda jalan berpedang." Igris berpendapat lain. Kecerdasan akademis adalah barometer dari kemampuan dan kapabilitas seseorang di dunia ini. Tuan muda harus diajarkan akademis dahulu. Jinwoo hanya bisa geleng-geleng kepala melihat pertengkaran mereka.
Cerita berpindah kembali ke kantor polisi. Jinwoo sedang menghadap seseorang. Orang itu bilang, "Aku dengar kau masih ikut campur dengan investigasi penyelidik lain. Jangan terlalu berlebihan. Itu bisa membuat penyelidik lain membencimu, Hunter Sung." Ternyata itu adalah Won Jin-chul. Jinwoo menjawab, "Sudah aku bilang, aku bukan seorang hunter ketua. Apa keperluan Anda memanggilku kemari?" Jin-chul bilang, "Presiden Asosiasi Hunter." "Tidak, maksudku Direktur Go Gun-hye sedang dalam kondisi kritis sekarang." Terlihat kini, kondisi Go Gun-hye semakin mengkhawatirkan. Ia hanya bisa terbaring di rumah sakit. Jinwoo dengan skill exchange segera melakukan pertukaran dengan bayangan dan sudah berada di dekat Go Gun-hye. Go Gun-hye yang menyadari kedatangan Jinwoo ingin berbicara. Jinwoo lalu melepaskan masker oksigen Go Gun-hye. Go Gun-hye bilang, "Senang bisa melihatmu lagi, pria muda. Aku sudah mencarimu sejak lama." Jinwoo mengeluarkan kembali cairan yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Tapi Go Gun-hye menolak. "Aku sudah menyelesaikan apa yang harus kulakukan selama 10 tahun yang kau berikan padaku. Itu sudah cukup. Aku hanya punya sebuah permintaan. Kau pernah bilang padaku, ada dunia di mana kita saling bertarung bersama. Bisakah kau menunjukkan dunia itu padaku? Aku hanya ingin mendapatkan kembali ingatan yang hilang dariku." Jinwoo kemudian membuka kembali ingatan Go Gun-hye tentang dunia yang menghilang. Go Gun-hye diperlihatkan saat dia masih menjadi ketua asosiasi hunter yang memimpin semua guild besar di Korea. Pertarungan melawan Monarch, dan saat ia mati di tangan Ice Monarch. Juga tentang kisah perjuangan para hunter dalam melawan monster. Setelah mengetahui semua ingatan itu, Go Gun-hye menangis. Ia berkata, "Sungguh, bersama dengan pahlawan muda sepertimu sangat menyenangkan. Terima kasih." Hingga pada akhirnya, Go Gun-hye menutup hidupnya sambil menangis terharu. Jinwoo mengusap air matanya dan bilang, "Kau merupakan pahlawan yang telah banyak berkorban untuk kepentingan orang lain. Terima kasih, ketua." Saat perjalanan pulang, Jinwoo ditelepon oleh istrinya Cha-hae-in. Cha-hae-in terlihat panik. "Apa kamu bisa pulang sekarang? Anak kita, dia sedang terbang di dalam rumah." Terlihat Suho sedang bermain dengan para prajurit bayangan. Jinwoo bilang, "Aku akan segera pulang." Cerita flashback kembali ke kehidupan Beru saat ia tinggal bersama koloni semut di Pulau Jeju. Waktu itu, para koloni semut kekurangan makanan dan membuat banyak para semut mati. Ratu Semut bilang pada Beru yang belum menetas, "Kita butuh pasukan kuat untuk memimpin para semut. Demi kerajaan kita, buatlah semua musuh yang melihat gemetar ketakutan." Hingga akhirnya Beru menetas dan menjadi semut terkuat dari para koloni semut lain. "Aku terlahir untuk membunuh mereka yang hidup. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Hingga pada saat itu, Beru berhadapan dengan Jinwoo. Dalam hatinya Beru waktu itu bilang, "Ini pertama kalinya aku melihat makhluk yang tidak takut saat melihatku. Dan sekarang aku melihat lagi manusia yang tidak takut melihatku pertama kali." Manusia itu adalah anaknya Jinwoo, Suho. Ia melihat Beru malah terkesima dan terus mengejar. Beru heran, "Kenapa anak muda selalu mengejarku?" Igris datang. "Mungkin karena kau semut yang ukurannya lebih besar dari manusia yang bisa berjalan, bisa terbang dan bicara. Wajar anak-anak menyukaimu." Sejenak Beru berpikir. Setelah itu Beru kembali ke World of Eternal Rest. Ia langsung menemui bayangan Dwarfes. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah tempat, di mana di sana sedang dibangun monumen Sung Jinwoo. Beru bilang, "Aku ingin mengubah sedikit patung itu." Bayangan Dwarfes menjawab, "Komander, aku sudah membuat patung suci dari raja kita dengan matang. Kita membuat ini untuk memperingati ulang tahun ke-32 dari raja." Beru menjawab, "Aku tidak bilang akan membatalkannya. Aku hanya ingin membuat sedikit perubahan." Beru menceritakan rencananya. "Rencanamu memang bagus, Komander, tapi waktu kita tidak akan cukup. Mungkin kita bisa meminta bantuan dari demon yang ada di Demon Castle." Setelah itu Beru kembali ke rumah Jinwoo, dan di sana sudah ada sekelompok kriminal yang sedang mengincar Jinwoo. "Itu rumah polisi bajingan yang menghancurkan organisasi kita. Kita harus balas dendam." Tapi Beru langsung menghadang mereka. Sambil mencengkram mulutnya, Beru bilang, "Jangan berisik, Monarch muda baru saja tidur. Dia tidak boleh diganggu sekarang." Beru lalu menghabisi mereka. Ekspresi ketakutan dari mangsa di hadapan predator memang yang terbaik. Beberapa waktu berlalu, rencana Beru mulai dilakukan. Dan kini terlihat Esil dan Raja dari klan Radis bersama para demon sedang membantu pembangunan. Dan pada akhirnya, proyek itu pun selesai. Semua bayangan berkumpul dan bersorak dengan berdirinya monumen itu. Sebuah monumen Sung Jinwoo yang sedang menggendong anaknya. Para prajurit bayangan terlihat bahagia.
Sekarang kita masuk ke cerita Suho. Kini ia sudah masuk ke usia taman kanak-kanak. Di sekolahannya, guru dari Suho memanggil Cahain dan memperlihatkan sebuah gambar. Gurunya bilang, anak-anak diberi tugas untuk menggambar teman mereka. Dan Suho menggambar ini. Suho mengatakan, kalau keluarga, teman, dan ayah besarnya ada di sana. Awalnya saya mencurigai semua ini terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga. Tapi itu tidak mungkin. Melihat betapa cerianya dia, mungkin saja imajinasinya yang berbeda. Sontak Cahain heran karena di sana Suho menggambar Beru, Igris, dan Tas, serta rumah mereka yang dikelilingi oleh prajurit bayangan. Sementara itu, di kantor kepolisian, pada hari itu Jinwoo naik jabatan. Rekan-rekannya di sana terlihat gembira. Jinwoo bilang, aku sudah kehabisan alasan untuk menolak jabatan ini, tapi sekarang tidak ada pilihan lain untukku. Terima kasih sudah mempercayaiku. Kemudian setelah itu, malam harinya Jinwoo di rumahnya diperlihatkan gambar yang Suho buat. Cahain bilang, anak-anak lain nampaknya takut dengan Suho. Mereka jadi pucat cuma karena mendekatinya. Setauku Suho tidak pernah dibully dan membentak mereka. Jinwoo di sana hanya tertawa. Dalam hatinya ia bilang, anak-anak punya indera yang lebih peka dibandingkan orang dewasa. Mereka mungkin merasakan kekuatan dari Monarch Shadow Death darinya. Kekuatan yang merupakan senjata mematikan yang tersembunyi dari God of Otherworld untuk menghancurkan semua yang telah mereka ciptakan. Jika kekuatan dari Shadow Monarch turun padanya, akan mustahil Suho menjalani kehidupan normal. Aku harus menyegel kekuatannya hingga dia mencapai usia di mana dia bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Beru lalu keluar dan diberitahu Jinwoo tentang apa yang digambar Suho. Mendadak Beru menangis. Rajaku, bolehkah saya mengucapkan perpisahan pada Monarch muda? Beru mendekati Suho yang sedang tidur. Sambil menangis ia bilang, Monarch muda, saya ingin mengucapkan selamat tinggal mewakili seluruh prajurit bayangan. Hingga kita bertemu lagi, saya akan mendoakan keselamatan dan kesehatan Anda. Tetap belajar dengan rajin Monarch muda. Dan setelah itu, pada akhirnya Jinwoo menyegel ingatan dan kekuatan dari Suho. Waktu terus berjalan. Suho kecil kini sudah beranjak remaja. Kini ia memasuki sekolah menengah atas. Terlihat rupanya sangat mirip dengan Sung Jinwoo. Di sebuah kelas, terlihat seorang murid yang bisa dibilang sebagai jagoan kelas. Namanya Lee Eun-chul. Ia bilang pada seseorang, kudengar kau lumayan terkenal di sekolahmu yang dulu. Kau tidak buruk juga menjadi temanku. Tapi perhatiannya kini tertuju pada Suho yang dikelilingi banyak wanita. Suho yang menyadari itu melihat balik dengan tatapan mata yang berbeda. Eun-chul yang mengetahui itu langsung berdiri. Sial, barusan dia meremehkanku. Lihatlah bajingan sombong di sana itu. Dia benar-benar membuatku kesal. Teman di sampingnya bilang, orang itu satu SMP denganku. Kalau bisa, jangan buat masalah dengannya. Sepulang sekolah, Eun-chul dan dua temannya yang penasaran menghajar teman Suho hingga babak belur. Jadi orang itu terkenal di sekolahanmu dulu. Jika memang ada orang sekuat itu, tidak mungkin aku tidak mendengar rumor tentangnya. Teman Suho bilang, orang yang kau bicarakan adalah orang yang terkuat di SMP kami dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dan sekarang, Suho sudah berada di sana. Ia bilang, hai Seong-ho, apa yang kau lakukan di sana? Sepertinya kita harus melakukan seperti apa yang kita lakukan dulu. Dengan gerakan yang cepat, Suho memberikan satu tendangan. Satu orang terpental, satu gerakan lagi menendang. Eun-chul mencoba menunjuk balik, tapi dengan cepat Suho bisa menangkis dan balik menendang dagunya. Mereka bertiga pada akhirnya dihajar dengan mudah oleh Suho. Keesokan harinya, berita tentang perkelahian mereka tersebar di sekolah. Banyak siswa yang membicarakan tentang Suho. Kudengar, dia belajar judo sejak dia masih TK dan sangat kuat di kompleknya. Mungkin aku harus belajar judo seperti dia. Sepulang sekolah, Suho terlihat terakhir meninggalkan kelas. Dalam hatinya ia bilang, sangat membosankan. Aku sudah mengalami hal-hal yang menyenangkan. Pergi ke warnet juga bosan. Hingga saat ia hendak keluar, tiba-tiba pintu di sana tidak mau terbuka. Dan sontak ia bingung saat melihat keluar jendela. Ia melihat orang-orang berhenti bergerak. Apa yang terjadi? Ini seperti waktu yang terhenti. Dan tiba-tiba sebuah gate muncul di sampingnya. Suho yang belum pernah melihat ini dalam hatinya bilang, apalagi sekarang, apa yang harus aku lakukan di situasi seperti ini? Suho tetap tenang. Ia bilang, aku sangat mirip dengan ayah. Kalau aku jadi ayah, dia akan melihat ke depan tanpa rasa ragu. Dan Suho, tanpa rasa takut, langsung masuk ke dalam gate tersebut. Setelah melewati gate, Suho dibawa ke sebuah lorong ruangan. Gate yang ia masuki kemudian menghilang. Suho mencoba tenang. Ia mengambil api yang berada di sampingnya. Sekarang,
Tidak ada jalan kembali, satu-satunya pilihan adalah tetap melangkah maju. Suho mulai menyusuri lorong, hingga ia melihat banyak senjata yang terpajang di sepanjang tembok. Dan kini, sebuah layar sistem muncul, berisikan nama dari senjata yang terpajang. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Ini mirip sekali seperti game. Apa aku harus memilih senjata-senjata ini? Suho melihat dagger kena killer yang dulu pernah Jinwoo pakai. Dagger apa ini? Siapa juga yang mau memakainya? Pedang sudah biasa, jadi mari kita coba dengan ini. Di sana, Suho mengambil sebuah item bernama Offensive Gauntlet, di mana itu adalah sebuah sarung tangan yang bisa menambah attack power sebanyak 4. Dalam hatinya ia bilang, entah kenapa, rasanya aku bertambah kuat saat memakai ini. Sebuah layar sistem baru muncul, di mana itu berisi status dari Suho, nama Sung Suho, level 1, titel Minor Lord. Suho yang terus menyusuri lorong kini melewati banyak patung prajurit berbaju besi, dan tiba-tiba patung-patung prajurit di sana bisa bergerak dan langsung menyerang. Dengan refleks Suho menangkis dengan sarung tangan yang ia pakai. Melihat mereka, Suho keringat dingin. Tapi dengan kemampuan judo yang sudah ia pelajari, Suho balik menyerang, level Anda naik. Dan kini ia semakin panik karena banyak prajurit datang mengepung. Suho tanpa gentar melawan mereka semua. Dengan sekuat tenaga, ia terus menyerang, hingga pada akhirnya prajurit sebanyak itu berhasil ia kalahkan. Level Anda naik, pasukan lain kembali bermunculan. Bukannya takut, Suho malah tambah bersemangat. Dengan tatapan mata yang tajam, ia bergerak maju. Satu tendangan diberikan, level Anda naik. Level saat ini 19. Terlihat kini, poin dari statistiknya terus bertambah. Dalam hatinya ia bilang, levelku naik saat mengalahkan monster-monster ini dan juga membuatku semakin kuat. Ini memang terasa seperti game. Sekarang, rasanya aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Apa karena kekuatan ini? Aku merasa ingin bertambah sangat kuat. Suho pada akhirnya berhasil menyapu bersih pasukan di sana. Kini ia sampai di sebuah pintu gerbang misterius. Tanpa rasa ragu, ia memasukinya, dan di sana Suho melihat sosok yang sedang duduk. Apa itu monster boss di tempat ini? Dia terlihat sangat kuat. Ternyata yang sedang ia hadapi adalah Igris. Igris yang sedang duduk langsung berdiri dan mengambil pedangnya. Suho keringat dingin merasakan aura dari Igris. Dengan secepat kilat, Igris sudah berada di hadapannya dan langsung memberikan serangan. Sebuah ledakan besar terjadi. Hingga saat Suho membuka mata, ia berada di tempat yang berbeda. Apa barusan yang terjadi? Aku tidak bisa melihat pergerakannya. Aku merasa sudah mati. Tapi kenapa aku kembali ke sini? Bukankah ini tempat awal aku memulainya? Suho kembali berdiri. Sekarang, apa aku harus melalui jalan yang sama seperti tadi? Sejenak ia melihat api yang diambil saat pertama kali masuk. Ia bilang, api putihnya berkurang. Apa itu cuma kebetulan? Tidak. Ini bukan kebetulan, karena levelku sudah meningkat. Sekarang aku harus berhati-hati. Jika semua api mati, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kali ini ia memakai sebuah item baru bernama Nidus Knuckle Triple Gauntlet yang bisa menambah attack power sebanyak 27. Suho kembali bergerak, tapi lagi-lagi ia mati dan kembali ke tempat semula, dan api tersebut kini menyisakan 1. Sial, monster di ruangan itu terlalu kuat. Bukankah ini tidak seimbang? Hingga di kesempatan kali ini, Suho memutuskan untuk membawa banyak senjata. Baiklah, kalau begitu, aku harus leveling yang banyak sebelum menghadapinya. Kali ini Suho tidak langsung menghadapi Igris, tapi terus bertarung dengan prajurit lain untuk bisa menaikkan levelnya. Dalam hatinya ia bilang, mereka terus-menerus bangkit lagi. Itu artinya mereka akan terus bermunculan. Ini kesempatan yang bagus. Suho terus menghajar pasukan di sana. Level Anda naik, 1 tendangan diberikan. Level Anda naik, prajurit pemanah siap menyerang. Dan kini agility dari Suho semakin meningkat. Dengan kecepatannya, ia sudah berada di samping pemanah. Suho langsung memberikan 1 pukulan. Anda naik level. Anda telah mencapai level yang diperlukan untuk menjadi player. Anda telah mencapai level 20. Advent Quest telah muncul. Apa Anda akan menerima quest? Suho tidak mengerti dengan apa yang diberikan oleh sistem. Tanpa pikir panjang, ia langsung menerimanya. Advent Quest akan dimulai. Kini terlihat banyak gate bermunculan. Semakin lama Anda bertahan, semakin banyak poin yang bisa Anda temukan untuk kelas Advance. Waktu mulai berjalan. Dari dalam gate tersebut, banyak prajurit yang terus bermunculan tanpa henti. Kejadian ini sama persis dengan apa yang dialami oleh Jinwoo dulu. Melihat prajurit yang terus datang, Suho malah tertawa sinis. Kalau ada waktu seperti ini, aku bisa sedikit menggila.
Pertarungan dimulai. Pasukan penyihir mulai menembakkan sihir api. Beruntung Suho berhasil menghindar. Para penyihir terus merapalkan mantra hingga membentuk sebuah bola api yang besar. Suho dengan tameng yang ia bawa menahan serangan tersebut. Sekarang, Suho harus berhadapan dengan musuh yang berbeda serangan. Sejenak ia berpikir, lalu membuang tamengnya. Aku tidak butuh item seperti ini. Satu prajurit raksasa datang menyerang. Dengan kelincahannya, Suho terus menyerang. Senjata yang ia bawa satu persatu dilempar dan berhasil menumbangkan beberapa pasukan. Suho melesatkan anak panah dan langsung menumbangkan penyihir di sana. Levelnya terus naik. Kini pergerakannya semakin cepat. Ia lalu mengeluarkan kedua dagger dari belakang. Tapi ia berbeda dengan Jinwoo. Suho melempar daggernya. Sambil tersenyum ia bilang, "Aku tidak butuh apapun." Pria sejati berbicara dengan tinjunya. Suho memilih bertarung hanya dengan sarung tangan. Suho dengan gaya bertarungnya berhasil mengalahkan semua pasukan di sana. Pesan dan sistemnya bilang, Anda naik level, Anda bisa masuk ke kelas yang lebih tinggi. Kelas yang cocok akan diberikan kepada player berdasarkan pencapaian. Semangat bertarung Anda telah mengalahkan semua kesulitan. Kelas Anda adalah fighter. Anda telah melewati quest yang ditentukan. Healing point Anda tersisa 50%. Anda mendapatkan tambahan poin. Anda mengalahkan semua musuh. Anda telah naik dari fighter menjadi soul striker. Sekarang Suho merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya bertambah kuat. Dalam hatinya ia bilang, kekuatan ini masih belum cukup untuk mengalahkan bajingan itu. Aku harus menjadi lebih kuat dari diriku yang sekarang. Pesan dari sistem bilang, musuh tambahan akan spawn di area ini jika Anda terus tinggal di tempat ini. Lagi-lagi berbeda dengan Jinwoo, Suho lalu memutuskan untuk terus bertarung di sana melawan pasukan yang terus bermunculan. Hingga pada akhirnya, Suho mendapatkan sebuah item kalung bernama Knuckle of the Watchman. Kemudian ia mendapatkan sebuah cincin bernama Superior Ring of Magi. Dan terakhir, ia mendapatkan sebuah sarung tangan bernama Scorching Gauntlet of the Fighting Phantom, kelas S. Levelnya kini sudah mencapai 70. Dengan semua item yang ia peroleh dan kekuatan yang jauh lebih meningkat, Suho masuk menantang ke ruangan Igris. Ia bilang, "Apa kau sudah menunggu lama? Sekarang adalah giliranku." Pertarungan mereka berdua dimulai. Igris langsung mengambil pedangnya dan memberikan satu tebasan. Tapi kali ini Suho bisa menghindar. Igris terus menyerang, tapi bisa dihindari oleh Suho. Kedua pukulan mereka saling bertabrakan. Sebuah ledakan besar terjadi. Igris meningkatkan kecepatannya hingga membuat Suho terpojok. Sambil terus menghindar, dalam hatinya Suho bilang, masih belum cukup. Untuk memenangkan pertarungan ini, aku harus bergerak lebih cepat. Igris yang melihat celah memberikan satu tebasan. Suho refleks menahannya, tapi tubuhnya terlempar ke dinding. Suho bertumpu pada dinding dan siap menyerang. Igris juga datang menyerang. Mereka berdua siap beradu. Dalam hatinya Igris bilang, jadi ini kekuatan dari monark muda. Dia kuat meski belum mencapai 100% kekuatannya. Igris terus memberikan serangan yang hampir bisa dihindari oleh Suho. Suho yang melihat celah siap memberikan satu pukulan. Dalam hatinya ia bilang, mungkin kedepannya aku akan bertarung melawan makhluk seperti ini lagi. Aku memang tak tahu aturan di game ini, tapi aku bisa meningkatkan levelku dari 1 seperti ini dengan mudah. Statusku saat ini, jika tidak mendapatkan tambahan, setara dengan level 70. Harusnya dengan status tambahanku, aku sekarang setara dengan level 110. Satu pukulan keras berhasil menghantam tubuh Igris. Pesan dan sistemnya muncul. Titel, Young Monarch. Semua status meningkat 40 poin karena kemampuan turunan dari Shadow Monarch. Kini alur pertarungan berubah. Igris mulai terpojok. Suho dengan kekuatannya yang sekarang terus menyerang Igris berkali-kali hingga Igris tak mampu melawan lagi. Tubuhnya mulai hancur. Dalam hatinya Igris bilang, potensi yang luar biasa dilahirkan dari Monarch dan mantan dari Hunter rank S di masa lalu. Monarch muda memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa. Dia bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak ini tanpa tahu cara menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Monarch muda, saya telah kalah. Suho memberikan satu pukulan terakhir yang membuat Igris berhasil dikalahkan. Tubuh Igris kemudian menghilang. Suho teriak sekencang-kencangnya, aku akhirnya bisa menang melawannya. Level Anda naik. Setelah mengalahkan Igris, sebuah gate baru muncul di hadapannya. Dalam hatinya Suho bilang, sepertinya itu adalah pintu keluarnya. Tanpa pikir panjang, Suho langsung melewati gate tersebut. Saat keluar ia mengenal tempat itu. Tunggu, bukankah ini tower di distrik Songpa? Apa yang terjadi sekarang?
Kini di hadapannya, sebuah bangunan pencakar langit dengan api yang masih berkobar terlihat. Kejadian ini sama persis dengan apa yang dialami Jinwoo dulu saat ia mendapatkan sebuah kunci menuju ke istana iblis. Tak lama dari sana, Suho dihampiri monster raksasa berkepala 3, di mana itu adalah penjaga gerbang istana iblis. Monster tersebut menatap ke arah Suho dan siap menerkam. Sejenak Suho melihatnya, mereka terus saling menatap, hingga sorot mata Suho berubah. Dan monster tersebut mendadak ketakutan. Ia teringat sorot mata dari Sung Jinwoo. Monster itu langsung pergi sambil keringat dingin. Suho heran. Ada apa dengannya? Sepertinya dia bukan monster, hanya sebuah patung yang tampak mengerikan. Hingga pada akhirnya, Suho berdiri di sebuah gerbang. Sepertinya ada banyak musuh di dalam sana. Dengan keberaniannya, Suho membuka gerbang dan langsung melewati sebuah lorong. Setelah itu, Suho kini berada di lantai pertama istana iblis. Iblis-iblis di sana langsung menyambut Suho. Tapi lagi-lagi berbeda dengan Jinwoo. Suho mengalahkan para iblis seperti sedang bermain. Dengan mudahnya ia membantai para iblis di lantai pertama. Ia terus menaiki lantai demi lantai sampai ke lantai 50. Dalam hatinya ia bilang, kenapa iblis-iblis di sini semuanya sangat lemah? Bahkan bos di lantai 50 ini kalah cuma dengan beberapa kali pukulan. Ini benar-benar tidak seru. Kecepatan dan kekuatan Suho terus meningkat. Area di sini luas. Kalau aku rajin, mungkin aku bisa menyelesaikan dalam 1 jam. Begitu seterusnya, hingga ia berhadapan dengan iblis necromancer. Iblis itu heran, bagaimana mungkin kau sampai sejauh ini hanya sendirian? Hingga pada akhirnya, Suho sampai juga di lantai teratas, lantai ke-100. Kurasa, di lantai terakhir ini akan menjadi sulit. Di lantai tersebut, Suho bertemu dengan klan Radis. Esil dan 2 penjaganya langsung menyambut Suho. Tanpa basa-basi, Suho langsung datang menyerang. Waktuku sangat berharga, jadi akan kuselesaikan dengan cepat. Esil teriak, tunggu, aku tidak berniat untuk bertarung. Suho menghentikan serangannya. Esil sambil tersenyum bilang, siapa sangka, monark muda bisa mendaki sejauh ini dengan mudah tanpa bantuan siapapun. Bahkan sang monark dahulu punya banyak masalah saat mendaki ke tempat ini. Suho heran, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Di sana Esil memperkenalkan diri. Perkenalkan, namaku Esil, putri Demon Castle dari klan Radis. Selamat datang di tahap terakhir. Sebenarnya dulu ada tahap dinamakan Demon King, tapi semua itu dihapus saat klan kami menjadi rank 1. Sekarang kepala klan kami sudah mempersiapkan sambutan yang meriah. Bersediakah kamu untuk ikut? Suho menjawab, aku tidak tahu apa yang dimakan oleh Demon. Mungkin beberapa tahun mendatang, aku akan mampir lagi ke sini. Sekarang, aku harus pergi. Apa cahaya di sana? Pintu keluarnya. Esil bilang, kau benar. Itu gate yang menghubungkan dengan dunia lain. Suho dalam hatinya bilang, jadi mereka menyebut pintu yang bercahaya itu dengan gate. Suho kemudian memasukinya. Aku akan mengingat kalian. Jadi sampai jumpa. Esil dalam hatinya bilang, dulu Monarch juga bilang akan kembali ke sini, tapi dia tidak pernah kembali setelah 6 tahun lamanya. Mereka hanya memanggil kami untuk membuat patung-patung. Setelah melewati gate, kini Suho berada di sarang semut. Ribuan koloni semut sudah berdiri di hadapannya. Sialan, apa aku tidak salah lihat? Semut macam apa itu? Suho langsung berlari sambil menyerang sebisa mungkin. Level Anda naik, mereka tidak ada habisnya. Tapi berkat itu, levelku naik dengan cepat. Levelnya kini sudah mencapai 94. Hingga pada akhirnya, Suho berhasil mengalahkan koloni semut dan memasuki sebuah ruangan. Aku yakin, ini bos di tempat ini. Kalau tempat bosnya sebesar ini, aku tidak bisa membayangkan pemilik dari tempat ini. Ternyata, tempat tersebut adalah singgasana Beru. Beru langsung memunculkan diri di hadapan Suho. Mendadak Beru menangis. Suho heran. Sepertinya dia bos para semut, tapi kenapa dia menangis? Di sana, Beru langsung datang menyerang. Dengan tangannya yang tajam, ia memberikan serangan. Suho berhasil menghindar dan segera memberikan tendangan balik. Beru berhasil menghindar. Satu pukulannya berhasil ditangkis oleh Suho. Beru terbang menjauh, mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Dengan kecepatannya yang melesat, Suho lalu berhasil memberikan satu pukulan. Beru segera menghindar dan langsung melakukan healing. Beru sambil menangis kembali menyerang. Suho lagi-lagi bisa menghindar dan Beru berhasil dihantam oleh Suho. Beru kemudian menjauh. Lagi-lagi ia tidak bisa menahan perasaannya. Sejenak ia terdiam, lalu menjatuhkan diri. Suho yang melihatnya heran. Apa-apaan dengannya? Apa aku benar-benar mengalahkannya? Kurasa ini adalah sebuah keberuntungan. Levelnya naik 4. Sambil masih menangis, Beru lalu menghilang. Dalam hatinya Suho bilang, semut bersayap itu sungguh mengerikan, tapi dia makhluk yang aneh. Dia tidak menyerang dengan baik dan terus-menerus seperti menahan diri dan membiarkan celahnya terbuka. Tapi berkat itu, aku berhasil mengalahkannya. Levelnya kini sudah mencapai 99.
lagi, sebuah gate muncul kembali. Suho langsung memasukinya. Dan sekarang, ia berada di medan pertempuran yang luas dengan ribuan monster raksasa dan para naga. Tanpa pikir panjang, Suho langsung datang menyerang. Dengan levelnya yang sekarang, Suho bisa melompat dengan jauh. Sambil melompat, ia bergerak memberikan satu serangan. Beberapa monster langsung tumbang. Satu raksasa datang menebas. Suho berhasil menghindar dan langsung berlari di tubuhnya. Satu gerakan dengan siku berhasil menumbangkan raksasa. Para beruang dan monster goblin menyerang. Suho hanya dengan kakinya berhasil mematahkan senjata mereka. Suho bergerak mengandalkan kecepatan dan kekuatan dari pukulannya. Bertubi-tubi ia menyerang banyak monster. Dan kini, pasukan Haikyuu datang menunggangi naga menyerang dari udara. Suho kini dikepung dari darat dan udara. Siap, mereka benar-benar tidak ada habisnya. Kalau kalian ingin bertarung di udara, tunggulah. Suho kembali bergerak. Ia memegang kepala satu Haikyuu, menjatuhkannya, dan berhasil merebut naga yang ia tunggangi. Para naga yang berterbangan berhasil dikalahkan Suho. Dan kini, pasukan Titan muncul. Di atas kepala Titan, berdiri seorang prajurit bayangan. Ia bilang, sudah 30 tahun sejak aku bergabung dengan pasukan ini. Hanya para bos yang diperbolehkan untuk ikut serta dalam permainan ini. Jika aku sudah diizinkan, sepertinya aku sudah dianggap pemimpin hebat oleh tuanku. Meskipun kau adalah tuan muda, kamu tidak terlihat takut. Ternyata itu adalah bayangan baru dari pemimpin para Titan yang datang melalui retakan dimensi di Amerika yang dulu berhasil dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Suho tak terkendali, terus membantai para Titan, hingga tiba-tiba ia merasakan tubuhnya terdorong dengan kuat ke bumi. Siap, serangan macam apa ini? Aku seperti terdorong oleh gaya yang kuat. Sepertinya monster di sana yang menyebabkan semua ini. Sekarang Suho harus berhadapan dengan Tas. Sejenak Suho berpikir, kalau dilihat-lihat lagi, Black Knight, Black Ant, mereka memiliki seperti bayangan hitam di sekitar tubuh mereka. Mereka dengan bentuk seperti itu, pasti adalah bosnya. Tubuh Suho terkubur di tanah. Sontak ia kaget saat melihat ke udara karena para bayangan naga dan Tas siap menyemburkan serangan. Suho mulai panik. Apa-apaan dengan itu? Sekarang ada 3 shadow lagi. Semburan api dilancarkan. Sebuah ledakan besar terjadi. Dari kepulan asap, Suho kembali datang melompat dan berhasil menyerang 3 naga sekaligus. Suho mengendalikan satu naga. Baiklah, aku akan mulai dengan mengalahkan monster yang kelihatan paling merepotkan. Di hadapannya, Tas mengeluarkan bola api besar. Serangan tersebut langsung dilancarkan. Beruntung Suho bisa menghindar. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Mendadak Suho kaget melihat daya hancur serangan tersebut. Tas bilang, seperti dugaanku, ledakannya akan menjadi keren sejak aku mendapatkan tongkat ini. Suho mundur. Ia menghabisi dulu pasukan Haikyuu, beruang dan para Titan. Dan kini, lagi-lagi di hadapannya, para prajurit bayangan terus bermunculan. Sekarang bayangan naga, Jima dan para raksasa muncul. Bayangan Titan mengeluarkan kekuatannya dan bilang, Monarch muda, apa Anda berpikir Anda bisa mengalahkan saya dengan serangan seperti itu? Suho tanpa basa-basi, dengan kecepatan dan kekuatannya, langsung menendang bayangan Titan hingga tumbang. Jima datang menyerang. Aku sudah sampai sejauh ini dengan berlatih keras setelah bergabung dengan pasukan raja. Ia siap menyemburkan serangan. Suho dengan cepat mencegah semburannya. Ia berdiri di atas kepala Jima dan bilang, jika aku harus bertarung dengan makhluk-makhluk seperti ini terus-menerus, staminaku mungkin akan habis. Aku harus bisa mengendalikan kekuatanku dengan lebih efisien. Suho mengumpulkan kekuatannya di tangan. Aku harus bisa bertarung melawan banyak musuh sekaligus untuk mengalahkan sebuah pasukan. Dan kini, Suho menciptakan sebuah serangan baru. Sebuah energi terkumpul membentuk kepalang tangan. Sorot matanya berubah. Aku akan mengalahkan mereka sendirian. Dengan kekuatan tersebut, Suho memberikan serangan yang langsung bisa menumbangkan para prajurit bayangan sekaligus. Tas yang menerima serangan itu langsung mengeluarkan perisai pertahanan. Suho sudah berada di belakangnya dan langsung menghantam Tas. Hingga pada akhirnya, prajurit bayangan yang berada di sana berhasil ditumbangkan. Aura kekuatan dari Suho semakin kuat. Dalam hatinya ia bilang, meski statusku tidak bertambah, aku bisa mengendalikan kekuatanku dengan lebih baik lewat pertarungan yang tidak ada henti seperti ini. Seolah tidak diberi waktu bernafas, Belion kini memasuki pertarungan. Suho yang sedari tadi heran bertanya, tunggu, kau juga bisa bicara bukan? Aku ingin bertanya sesuatu sebelum kita bertarung. Berapa persentase dari pasukanmu yang sudah aku kalahkan hingga sekarang? Belion menjawab, mengecualikan Demon Castle, kau sudah mengalahkan 1% dari 3.000 pasukan yang dikerahkan di sini. Mendengar itu, Suho tidak sedikit pun gentar. Baiklah, ayo kita bertarung. Belion siap mencabut pedangnya dan bilang, Anda telah tumbuh dengan sangat hebat, Monarch muda.
Mereka mulai bertarung. Suho datang menyerang. Kalian selalu memanggilku anak muda. Memangnya apa yang kalian maksud? Belion dengan kecepatannya sudah berada di belakang Suho. Ia langsung memberikan tebasan. Suho refleks menghindar sambil membalikan badan. Suho tidak diberi celah. Pedang Belion langsung berubah menjadi cambuk. Suho terus menahan serangan tersebut. Makhluk ini bisa mengubah pedang menjadi cambuk. Meski senjata ini mematikan, semuanya akan berakhir ketika aku menangkapnya. Suho sambil memegang cambuk Belion berhasil memberikan satu pukulan. Tapi hantaman kerasnya belum bisa menumbangkan Belion. Suho bilang, kau kuat. Jika kita bertarung dengan kedua tangan, kita akan terjaga semalaman. Tiba-tiba, Suho sadar sesuatu. Ia merasakan aura yang sangat kuat datang. Dari udara, seseorang datang menunggangi seekor naga. Tanpa pikir panjang, Suho langsung datang melompat. Sosok tersebut memegang sebuah dagger. Kedua serangan mereka saling bertabrakan. Tebasan-tebasan dagger berhasil memukul mundur Suho. Kini Suho hanya bisa terus menghindari serangan yang datang. Dalam hatinya ia bilang, dia cepat dan kuat. Setiap serangannya terasa mematikan, diiringi dengan skill. Suho terus dibuat tak berdaya. Seberapa besar usaha yang harus aku lakukan? Seberapa banyak rintangan yang harus kuhadapi untuk mendapatkan kekuatan seperti dia? Tatapan matanya berubah. Walau begitu, aku bukan orang yang bisa dikalahkan dengan seperti ini. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dalam satu pukulan. Dengan kecepatannya ia datang, tapi serangannya berhasil dihindari sosok tersebut. Sarung tangannya hancur. Suho kembali menggunakan tangan yang satunya, tapi lagi-lagi sosok itu bisa menghindar. Ia memegang kepala Suho dan bilang, apa kamu menikmati permainannya? Kau cukup mengesankan. Suho sadar sesuatu. Tunggu, bukankah itu suara ayah? Ternyata sosok tersebut adalah Sung Jinwoo. Sambil mendorong tubuh Suho ke dalam gate, Jinwoo bilang, kau masih banyak kekurangan. Suho teriak saat ia sadar ia masih berada di bangku kelasnya. Sambil keringat dingin ia bilang, sungguh mimpi yang aneh. Beberapa dungeon misterius muncul dan ayahku adalah bos terakhirnya. Apa aku kebanyakan main game? Tak lama seorang siswi datang. Kenapa kamu masih di sini? Ayo kita pulang. Aku mau mengunci pintunya. Mereka lalu pergi. Dan ternyata Jinwoo dan beberapa bayangan sudah berada di atap sekolah. Jinwoo bilang, menggunakan domain tak terpakai dari Land of Repose tidak buruk juga. Igris menjawab, rajaku, bukankah sudah waktunya untuk mengembalikan kekuatan dan ingatan anak muda? Ini pertama kalinya dia bisa sampai sejauh ini. Jinwoo bilang lagi, tak peduli seberapa kuat dia terlalu gegabah tanpa mempertimbangkan kekuatan musuh. Itu adalah keberanian yang bodoh, tapi suatu hari nanti, dia akan mempelajari bagaimana menanggapi situasi menggunakan kekuatannya. Bocah itu akan terus membuka pintu beberapa kali untuk menantang dirinya sendiri. Beru yang masih terbawa perasaan sambil menangis terus memegang gambar yang dibuat Suho saat kecil. Anak muda, semangatlah. Setelah itu, terlihat kondisi Korea saat ini. Terdengar berita dua bersaudara yang menyebabkan kegemparan di negara, Hwang Dong-suk dan Hwang Dong-su, telah ditangkap polisi hari ini. Berita lain datang, telah terjadi kebakaran hutan yang lumayan besar di sekitar pemukiman penduduk. Namun tim pemadam kebakaran berhasil memadamkannya. Terlihat anggota dari pemadam tersebut adalah Bae Kyun-ho. Di dekat temannya, sambil beristirahat ia melihat sesuatu. Tunggu, apa yang terbang di langit barusan? Sementara itu di sebuah kantor, seseorang bilang, Tuan Direktur, saya ingin memberitahukan kalau kita harus membuat nama untuk game virtual reality pertama kita. Ternyata ia sedang berbicara dengan Jinho. Di tengah kerumunan para karyawannya ia teriak, istriku sudah hamil 6 minggu. Ternyata Jinho sudah menikah dengan Jin Ah. Para karyawan terlihat gembira mendengar itu. Sambil kesenangan Jinho bilang, kalau begitu kita namakan game yang akan kita luncurkan bernama Beautiful World. Sontak para karyawannya kesal. Tolong pertimbangkan lagi direktur. Beautiful World terasa kurang cocok. Jinho kebingungan. Sepertinya aku harus meminta saran dari Jin Woo-hyun. Ia bilang, nanti akan kita pikirkan namanya lagi. Sekarang Choi Jong-in telah berinvestasi pada kita. Kesuksesan Jinho langsung tersebar luas. Seseorang terlihat membaca berita tentangnya. Anakku menolak posisi yang sudah kusiapkan dan memulai perusahaan game. Aku tidak peduli itu. Yang penting, aku ingin segera melihat cucuku. Ternyata itu adalah ayah Jinho. Hingga di suatu langit yang cerah, sebuah retakan muncul di langit. Flashback kembali diperlihatkan saat dunia masih dipenuhi dengan hunter dan gate bermunculan di mana-mana.
Sebuah gate, tidak ada yang tahu apa yang menunggu di dalamnya. Karena itu orang-orang selalu takut saat memasukinya dan berdoa agar dia tidak pernah terbuka lagi. Namun orang-orang sengaja masuk ke dalam gate dengan berbagai alasan. Seorang hunter adalah pekerjaan impian dari para remaja sekolah. Guild-guild besar berdiri menaungi para hunter, dan asosiasi hunter adalah lembaga yang mengatur segala tentang aktivitas hunter dan mengontrol guild-guild besar. Di kantor asosiasi hunter, terlihat seseorang menerima sebuah panggilan. Ini departemen asosiasi hunter. Apa ada yang bisa dibantu? Seseorang ditelepon marah. Sudah aku bilang berapa kali padamu agar tidak mengirim Sung Jinwoo. Aku tidak ingin anggota raidku mati. Dia orang yang langsung kalah ketika bertemu dengan monster. Anggota tersebut langsung mengecek profil Jinwoo. Dia seorang hunter rank E dengan total mana yang paling rendah. Bahkan dia tidak lebih kuat dari manusia. Dia bersikeras menjadi hunter untuk biaya pengobatan ibunya yang terkena Eternal Sleep, juga biaya adiknya yang masih sekolah. Anggota asosiasi lain lalu datang dan memberikan profil seseorang. Ada orang yang awakening dengan rank tinggi, namun memutuskan menolak menjadi hunter. Bagaimana kalau kau mencoba membujuknya? Ternyata itu adalah profil dari Lee Chu-hee. Orang itu bilang, seseorang yang mendapatkan awakening tinggi, tapi takut untuk menjadi seorang hunter, dan seseorang yang terpaksa menjadi hunter, tapi terhalang dengan skill yang lemah. Jika kekuatan bisa merubah seseorang menjadi pemberani, maka keberanian akan menjadi kekuatan bagi mereka yang lemah. Cerita kembali ke masa sekarang. Di suatu langit yang cerah, Suho kalah main hompimpa dengan teman wanitanya. Suho disuruh membawa tas temannya hingga Suho menyadari sesuatu. Tunggu, sepertinya ada yang terbang di langit. Di balik awan yang indah, Kaisel terbang di atasnya. Seorang wanita menunggangi Kaisel dan bilang, sudah lama sekali sejak aku terakhir kali melihat pemandangan seperti ini. Pria di sampingnya mengeluarkan sebuah kalung dan bilang, ini hadiah untuk ulang tahun pernikahan kita yang ke-16. Pulanglah ke rumah duluan, aku akan segera kembali. Wanita itu menjawab, aku akan menantikanmu. Ternyata itu adalah Chae-in dan di sampingnya adalah Sung Jinwoo. Terlihat raut wajah mereka sudah menua. Chae-in kemudian pergi, dan di sana Jinwoo sedang menghadapi sebuah gate misterius. Ada yang bilang ini memiliki kekuatan yang besar seperti magnet yang bisa menarik banyak monster yang aneh dari dunia lain. Di sana, Jinwoo berkata, bangkitlah. Beberapa prajurit bayangan langsung bermunculan. Sementara itu, diceritakan kembali saat Suho dibawa ke dalam sebuah dungeon. Ia berdiri di sebuah pintu dan mulai berpikir, bagaimana jika monster yang jauh lebih kuat muncul di balik pintu ini? Apa aku akan mati di tempat seperti ini? Tapi aku takkan mengetahui apa-apa hingga aku membukanya. Hingga Suho mati dan mengulanginya beberapa kali. Suho terus melakukan pertarungan. Siap, sudah berapa hari aku berada di sini? Ini sangat sulit dan aku hanya mempunyai satu kesempatan terakhir. Tapi suara ini terus berdering di kepalaku sejak tadi. Bangkitlah. Jika aku hanya berdiam diri seperti ini, aku tidak akan berkembang. Aku ingin menghadapinya. Tekadnya yang tidak pernah menyerah sama persis dengan Sung Jinwoo. Hingga pintu itu dibuka dan mengeluarkan cahaya. Aku akan menghadapinya apapun yang ada di balik gerbang tersebut.